Ya, hari ini tanggal 28 November 2023, hari pertama kampanye Pilpres ya. Itu jadi para calon presiden sudah mulai bertebaran untuk melakukan kampanye gitu. Tetapi di saat ya seperti ini saya kira kita membaca berita yang sangat menyedihkan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya Bung Rocky. Ada seorang kepala keluarga itu bunuh diri karena dia tidak bisa memberi beras untuk keluarganya. Saya kira ini situasi yang sangat kontras gitu dengan janji-janji kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden. Ya itu yang membuat kita berpikir 12 kali untuk menghitung apakah Pilpres ini menghasilkan kegembiraan atau kesedihan. Ya. Jadi itu mungkin ini hari pertama dan tentu banyak yang beredar keluar untuk mulai dengan pesta pora. Tapi di NTT, tempat di mana Pak Jokowi memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut, itu satu keadaan kontras terjadi. Seorang kepala keluarga berupaya bunuh diri karena malu atau frustrasi dengan keadaan ekonomi. Padahal NTT dulu diplesetkan sebagai nanti Tuhan tolong. Ternyata soal kebijakan itu bukan soal langit, tapi soal kepastian bahwa ada keadilan tiba bahkan di tepi-tepi atau bagian timur Indonesia itu. Saya ingat satu cerita dari Umar bin Khattab yang warganya mengalami kesulitan makan dan Umar bin Khattab memanggu sendiri berasnya itu supaya tiba di rumah yang kekurangan makanan karena Umar bin Khattab menganggap dia bertanggung jawab terhadap hidup warganya. Nah, sekarang kita lihat satu kontras di mana seorang warga negara tidak diasuh oleh negara tuh. Dan mungkin penduduk di desa itu di Kupang misalnya melihat bagaimana bertebarannya baliho-baliho yang mewah dengan harga yang pasti ratusan miliar rupiah, sementara ada warga yang tidak mampu bahkan untuk membeli beras dan harus berupaya mengakhiri hidupnya. Jadi kita lihat kontras antara kebijakan negara yang berupaya untuk terus-menerus memamerkan ada ibu kota negara yang bakal jadi pusat kemewahan Indonesia. Tapi di ujung NTT ada satu keluarga yang akhirnya harus terpapar kemiskinan. Bung Rocky Gerung yang terhormat, ketika saya mendengar pernyataan Anda ini, saya heran karena katanya Anda ini ahli filsafat dan juga mantan dosen ya begitu. Artinya orang yang berpendidikan. Tapi dari pandangan Anda yang tadi Anda sampaikan bahwa Anda mempersalahkan Pak Jokowi atau mempersalahkan Presiden karena ada satu warga NTT yang bunuh diri karena tidak mampu beli beras karena miskin ya begitu. Terus Anda salahkan Jokowi. Menurut saya ini adalah pernyataan atau pandangan Anda ini merupakan suatu kegoblokan yang luar biasa. Karena begini, Anda tidak bisa bedakan antara kebijakan negara dengan pelaksana kebijakan. Ya, kebijakan negara memang turun dari pusat, dari presiden, dari pemerintah pusat. Tapi pelaksananya sampai ke tingkat kampung, RT RW, itu kan ada kepala kampung. Di atas kepala kampung ada kepala distrik, di atas kepala distrik ada bupati wali kota, di atas bupati wali kota ada gubernur. Nah, jadi kalau kemiskinan yang terjadi di satu kampung, jangan salahkan presiden. Kecuali kemiskinan itu terjadi merata di seluruh Indonesia. Semua kampung di seluruh Indonesia kelaparan karena masyarakatnya miskin, tidak mampu beli beras. Sampai semua orang di Indonesia ini mati kelaparan. Nah, itu baru kita salahkan presiden. Nah, kalau begini kan hanya satu orang. Ya kita tidak tahu latar belakang dia bunuh diri itu karena apa. Mungkin ada masalah lain. Hanya dalam pemberitaan itu yang diungkapkan itu persoalan kemiskinan, tidak mampu beli beras. Menurut saya tidak mungkin.
mungkin ada faktor lain sehingga yang bersangkutan bisa bunuh diri. Jadi menurut saya berhentilah mempersalahkan orang lain. Kalau Bung Rocky memang rasa presiden tidak mampu memperhatikan masyarakat miskin, ya Bung Rocky lah buktikan. Beli beras, bawa kasih orang-orang miskin itu. Supaya setiap ucapan itu sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya suka mencari-cari kesalahan orang, tapi sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Itu kan omong kosong namanya. Saya ingat di kisah-kisah di Alkitab itu, Tuhan Yesus seringkali menyindir itu orang-orang Farisi dengan ahli Taurat. Kenapa? Karena orang Farisi dengan ahli Tauratnya suka mencari kesalahan orang lain. Merasa diri paling benar, sok suci, padahal perbuatan mereka sendiri jauh dari apa yang mereka katakan. Nah, jadi hari ini saya katakan Pak Rocky Gerung ini, rupanya Anda kerasukan roh orang Farisi dan ahli Taurat. Begitu, Bung. Hormat.